Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berhadapan dengan Sekte Guntur. Pemimpin yang bernama San Hao pada saat ini benar-benar sangat marah karena Xiao Yan pada saat sebelumnya meledek mereka. Lalu sosoknya pada akhirnya segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan benar-benar mencari kematian. Mendengar hal tersebut Xiao Yan dan Lei Ji pada saat ini sedikit saling memandang dan keduanya segera memahami satu sama lain. Mereka bergegas melesat bersama-sama melakukan serangan kepada kelompok ini. Xiao Yan pada saat ini meninju ke arah San Hao dan wajah San Hao seketika menjadi gelap. Sosoknya tidak menunjukkan rasa takut dan tubuhnya juga pada saat ini segera bergegas. Dirinya juga pada saat ini mengeluarkan tinju dengan ekspresi dingin dan beberapa orang di sekitarnya juga menyerang ke arah Xiao Yan. Benturan di antara kedua belah pihak pada akhirnya segera terjadi dan tanpa adanya jeda. Segera setelah itu terdengar bunyi klik dan lengan dari San Hao seketika hancur. Tinju dari Xiao Yan juga pada saat ini terus-menerus melesat dan menghantam ke arah dada dari San Hao. San Hao pada saat ini dengan panik mencurahkan Origin Ki untuk melawan, tetapi pada saat ini kekuatan fisik yang awalnya dirinya banggakan benar-benar rapuh seperti kertas di hadapan Xiao Yan. Sosok San Hao pada akhirnya meledak dengan keras dan seluruh tubuhnya benar-benar hancur. Seteguk besar darah juga pada saat ini segera muncrat seiring dengan hancurnya organ dalam miliknya. Xiao Yan pada saat ini tidak membiarkan sosoknya terpental dan Xiao Yan segera menarik San Hao. Sementara itu sosok lainnya pada saat ini telah dihabisi oleh Lei Ji dengan sangat kejam. Serangan Lei Ji benar-benar lebih ganas daripada Xiao Yan karena pada saat ini tubuh mereka benar-benar langsung hancur berkeping-keping. Keduanya pada akhirnya benar-benar mengalahkan kelompok ini dalam sekejap mata. Yang terkuat di antara mereka adalah San Hao dengan kekuatan yang telah mencapai tingkat Dogat bintang 4. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak ingin menyerang San Hao lagi. Xiao Yan menyadari bahwa menghabisi orang ini tidak ada gunanya bagi Xiao Yan. Lalu Xiao Yan hanya menyambil cincin penyimpanannya dan memeriksa apakah jumlah dari pil kondensasi gunturnya sesuai dengan apa yang dirinya katakan. Sesaat kemudian Xiao Yan pada akhirnya segera berkata untungnya San Hao tidak berbohong kepada Xiao Yan. Mengingat San Hao masih relatif jujur maka Xiao Yan akan membiarkannya hidup kali ini. Setelah mengambil cincin penyimpanan ini Xiao Yan dan Lei Ji pada akhirnya bergerak menuju ke bagian terdalam. Xiao Yan meninggalkan San Hao yang pada saat ini memiliki ekspresi kengerian di wajahnya. Tulang-tulangnya patah dan lumpuh dan bahkan meskipun dirinya adalah Dogat, meskipun dirinya memiliki kemampuan pemulihan tetapi hal tersebut membutuhkan waktu. Terlebih lagi serangan Xiao Yan ini juga benar-benar akan menghantam psikologinya. Sementara itu bersamaan dengan Xiao Yan dan Lei Ji yang pada saat ini hendak bergegas, mereka melihat ada banyak sosok yang pada saat ini mendekat dengan sangat cepat. Ketika mereka mendekati Xiao Yan mereka tidak memiliki niat membunuh sedikit pun kepada Xiao Yan dan Lei Ji. Sebaliknya mereka pada saat ini bergegas melewati Xiao Yan dan Xiao Yan segera menyadari sesuatu. Sepertinya orang-orang ini sedang melarikan diri dari sesuatu karena ketakutan. Mengikuti arah di mana sosok-sosok ini bergegas Xiao Yan pada saat ini melihat ada banyak sosok yang terseret ke dalam kegelapan. Orang yang tersisa pada saat ini secara paksa dicabik-cabik di dalam kegelapan. Melihat hal tersebut pada saat ini Lei Ji juga menyipitkan matanya. Lei Ji lanjut berkata kepada Xiao Yan sebaiknya pada saat ini mereka juga segera bergegas ke atas. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan mereka berdua pada saat ini segera melesat. Dalam waktu sekejap pada akhirnya Xiao Yan dan Lei Ji sudah berada di atas danau. Pada saat ini di belakang mereka seluruh danau tiba-tiba mulai menjadi semakin ganas. Pusaran air besar dan ombak pada saat ini seketika menyapu. Sosok mayat hidup pada saat ini terlihat bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat bermunculan keluar danau.
Melihat hal ini Lei Ji pun menyipitkan matanya. Lei Ji lanjut bergumam berapa banyak orang dari dunia kuno keabadian dan iblis yang terbunuh di sini. Mereka tidak terhitung jumlahnya dan hanya dapat ditekan dengan cara seperti ini. Sementara itu di sisi lain banyak sosok juga pada saat ini terkejut menatap ke arah mayat-mayat yang melonjak dari danau. Melihat sosok mayat yang tidak terhitung jumlahnya, semua orang pada saat ini memiliki ekspresi ngeri. Mereka pun bertanya-tanya mungkinkah mayat-mayat hidup ini seperti boneka yang dikendalikan. Di tengah-tengah semua orang yang pada saat ini terkejut, pada saat ini salah seorang di antara mereka segera berteriak. Sosoknya berkata agar semua orang pada saat ini tetap tenang. Meskipun mayat-mayat ini tidak lemah kekuatannya, tetapi mereka hanyalah mayat yang tidak memiliki kecerdasan spiritual. Mereka masih dapat ditangani dan mengandung lebih banyak pil kondensasi guntur. Mereka juga memiliki pil origin dewa yang kaya di dalam tubuh mereka. Jika semua orang bergabung dan menghabisi makhluk-makhluk ini, maka itu akan menjadi berkah besar bagi semua orang. Mendengar pidato dari salah seorang di antara mereka pada saat ini, semua orang pada akhirnya berhenti ragu-ragu. Kata-kata orang tersebut pada saat ini benar-benar membangkitkan kegilaan dan semangat semua orang. Tentu saja godaan dari pil kondensasi guntur benar-benar sangat besar. Terlebih lagi mereka juga bisa mendapatkan pil origin dewa yang sangat kaya. Oleh karena itu pada saat ini setiap orang dengan penuh semangat segera menghabisi banyak mayat hidup. Pertempuran dalam skala besar pada saat ini benar-benar terjadi dengan banyak kultivator yang menghabisi mayat hidup. Melihat hal ini Lei Ji segera berkata kepada Xiao Yan bahwa sepertinya mereka juga harus ikut campur. Mereka juga bisa memanfaatkan kekacauan tersebut untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera berkata bahwa mereka hanya perlu melakukan apa yang seperti sebelumnya mereka lakukan. Lei Ji bisa pergi untuk memancing banyak mayat hidup sementara Xiao Yan akan segera menyiapkan panggangan. Lei Ji pun segera mengangguk dan melesat meninggalkan Xiao Yan sementara Xiao Yan mulai mencari posisi. Xiao Yan segera melubah segel di tangannya dan Xiao Yan pada saat ini kembali mulai menyusun formasi pelahap guntur api. Sementara itu di sisi lain Lei Ji pada saat ini terlihat menggunakan guntur seolah-olah sebagai jaring. Lei Ji pada saat ini dengan cepat menarik banyak makhluk menuju ke arah Xiao Yan. Melihat banyaknya makhluk yang pada saat ini ditarik oleh Lei Ji, Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Untungnya lautan guntur Xiao Yan pada saat ini telah melonjak hingga ke 20.000 meter persegi. Oleh karena itu hal ini benar-benar tidak akan menjadi masalah dan Xiao Yan hanya perlu mengalirkan lebih banyak api. Di sisi lain Lei Ji pada akhirnya segera teriak kepada Xiao Yan agar Xiao Yan segera melakukan pembakaran. Xiao Yan pun mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini langsung mengaktifkan formasi yang telah Xiao Yan bentuk. Kobaran api pada saat ini seketika menyelimuti banyak mayat hidup. Guntur di atas langit juga pada saat ini segera menghancurkan banyak di antara mereka. Sementara itu Lei Ji pada saat ini kembali melesat menjauh untuk mencari mangsa yang lebih banyak lagi. Api dari formasi Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar melonjak ke segala arah membuat semua orang di sekitar terkejut. Mata semua orang seketika tertuju kepada Xiao Yan. Setelah nyala api berangsur-angsur menghilang, semua orang bisa melihat ada hampir 1000 pil kondensasi guntur dan ratusan pil origin dewa. Mata semua orang seketika berangsur-angsur berubah menjadi keserakahan. Mereka juga mengamati dan menemukan bahwa hanya ada 2 orang yang pada saat ini bekerja sama. Sesaat kemudian pandangan mereka tampak lebih seram jika dibandingkan dengan pandangan yang dipancarkan oleh mayat hidup sebelumnya. Sifat manusia memang seperti ini dan mereka pada saat ini benar-benar memiliki niat jahat kepada Xiao Yan dan Lei Ji. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan Xiao Yan segera melambaikan tangannya.
Xiao Yan memasukkan semua pil ini ke dalam cincin penyimpanannya dan tidak lama setelah itu Lei Ji pada saat ini kembali datang dengan membawa banyak mayat hidup. Keduanya pada saat ini melakukan proses yang sama dan banyak mayat hidup pada saat ini benar-benar dihancurkan. Tetapi pada saat yang bersamaan dengan semua orang yang menghabisi banyak mayat hidup, tidak ada yang tahu bahwa kekuatan sihir yang belum sepenuhnya musnah terus mengalir di sepanjang danau dan berkumpul menuju dasar danau. Di tempat ini terlihat sesosok yang duduk bersila dan sosok ini sangat kuat dengan ditutupi warna hitam. Hanya ada pola guntur yang melintas di tubuhnya dan sosoknya pada saat ini masih duduk dengan tenang. Ketika semua kekuatan sihir mengalir ke dalam tubuhnya sosok yang matanya telah tertutup selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbuka, api merah tua pada saat ini menari-nari di matanya seolah-olah dalam sekejap, suhu air danau pada saat ini seketika bisa berubah, sosoknya juga pada saat ini segera memancarkan niat membunuh yang sangat kuat yang seketika menyebar. Suara dengungan juga pada saat ini menyebar mengakibatkan semua orang sedikit terkejut. Pembantaian mayat hidup di atas danau juga pada saat ini seketika terhenti. Banyak mayat hidup pada saat ini tiba-tiba terdiam sebelum akhirnya mereka secara serempak meraung ke arah langit. Pada saat ini mereka seolah-olah sedang dipanggil oleh sesosok sebelum akhirnya semua mayat hidup segera kembali masuk ke dalam danau. Melihat hal ini Lei Ji pun menyipitkan matanya dan memperingatkan Xiao Yan agar berhati-hati terlebih lagi pada saat ini ada juga banyak pandangan yang tidak baik di sekitar mereka. Orang-orang yang berada di sekitar mereka juga mungkin memiliki niat jahat karena Xiao Yan baru saja mengumpulkan begitu banyak pil kondensasi guntur. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan sejujurnya juga memang mengetahui hal tersebut. Sosok Xiao Yan adalah orang yang selalu berhati-hati dan bagaimana mungkin Xiao Yan tidak menyadarinya. Sementara itu di sisi lain banyak sosok juga pada saat ini sedikit terkejut melihat mayat-mayat hidup yang pada akhirnya kembali ke dalam danau. Sesaat kemudian mereka pada saat ini tiba-tiba menatap ke arah kelompok Xiao Yan. Mereka juga pada saat ini terlihat masih menjaga jarak di antara kelompok satu dan yang lainnya. Tetapi sesaat kemudian pada saat ini ada seorang pria yang menatap ke arah Xiao Yan dan mulai berbicara. Pria tersebut berkata bahwa hal ini benar-benar sangat menarik. Sepertinya mereka memiliki banyak orang tetapi nyatanya pil kondensasi guntur yang mereka kumpulkan masing-masing hampir sama dengan orang ini. Dirinya benar-benar kagum karena saudara di kejauhan benar-benar sangat pintar dan memiliki metode yang bagus. Dirinya pasti sudah mengumpulkan ribuan pil dalam sekali jalan tetapi jika bukan karena bantuan dari orang-orang yang berada di sini mereka juga tidak akan bisa menghadapi semuanya. Ada juga banyak mayat hidup yang telah terluka yang dijaring oleh rekan dari saudara ini. Oleh karena itu pada saat ini dirinya berpikir saudara harus mempertimbangkan untuk membagi bagian dari pil ini. Terlebih lagi bukanlah langkah yang bijaksana bagi saudara untuk mencoba memonopoli semuanya. Mendengar perkataan dari sosok ini semua orang pada akhirnya kembali menyipitkan matanya ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan dan Lei Ji pada saat ini sama sekali tidak memiliki ekspresi. Kerumunan juga pada saat ini melakukan perbincangan dan di antara mereka ada yang berkata bahwa bocah ini kurang beruntung. Dirinya benar-benar telah diincar oleh Istana Feng Lei. Meskipun Istana Feng Lei ini hanya berasal dari alam menengah tetapi reputasi mereka tidaklah kecil. Menanggapi hal tersebut orang-orang yang berada di sekitar juga pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepala masing-masing. Sementara itu kembali ke sosok yang sebelumnya berbicara. Pada saat ini sosoknya dihampir oleh tim lain dan pemimpin dari tim tersebut mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa saudara Wei Yuan Zheng benar sekali. Mereka dari Paviliun Calei juga pada saat ini berpikir seperti itu. Setelah selesai berbicara pria itu pun menatap ke arah Xiao Yan dan melanjutkan pidatonya. Sosoknya berkata bahwa jika mereka berdua lebih bijaksana,
mereka bisa menyerahkan pil kondensasi guntur yang mereka dapatkan. Setidaknya dengan begitu maka hidup mereka benar-benar tidak akan ada dalam bahaya. Melihat hal ini Xiao Yan dan Lei Ji pada saat ini hanya saling memandang dan masih belum memiliki ekspresi yang berarti. Sementara itu kerumunan pada saat ini sedikit terkejut karena pada saat ini ada dua tim yang bergabung untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Adapun mengenai kelompok lainnya sepertinya mereka pada saat ini memilih untuk tidak berpartisipasi. Mereka mungkin telah melihat bahwa Xiao Yan tidaklah lemah dan mereka harus lebih berhati-hati. Sementara itu pada saat ini sesosok tiba-tiba muncul di belakang sosok yang bernama Wei Yuanzheng. Sosok yang baru saja muncul ini segera mengerutkan kening ketika menatap ke arah Xiao Yan dan berbisik di telinga Wei Yuanzheng. Xiao Yan juga melihat sosok yang baru saja muncul dan Xiao Yan pada saat ini segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata sepertinya dirinya baru saja bertemu dengan seorang kenalan lama. Dirinya ingat bahwa nama dari sosok ini adalah Wei Qing. Sosok yang baru saja dilihat oleh Xiao Yan ini adalah Wei Qing yang ingin merebut jimat batu guntur di tangan Xiao Yan sebelumnya. Namun menghadapi perkataan Xiao Yan ini Wei Qing pada saat ini hanya menatap ke arah Xiao Yan dengan mata dingin dan tidak menjawab. Dapat terlihat jelas kali ini dirinya memiliki pendukung dan dirinya benar-benar tidak takut. Melihat Wei Qing yang mengabaikan Xiao Yan pada saat ini Xiao Yan sama sekali tidak marah. Xiao Yan masih sedikit tersenyum dan Xiao Yan masih terlihat tetap tenang. Sementara itu di sisi lain sosok pria yang bernama Wei Yuanzheng pada saat ini segera kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata apakah mereka tidak bersedia menyerahkannya? Tepat pada waktunya mereka yang menindas istana Feng Lei akan segera mati di sini hari ini. Setelah selesai berbicara niat membunuh pun seketika muncul di mata dari Wei Yuanzheng. Segera dirinya mengangkat telapak tangannya dan pedang panjang setinggi setengah meter seketika muncul. Pedang berwarna ungu merah memancarkan aura yang sangat menakjubkan. Fluktuasi origin Qi yang sangat dahsyat dan agung juga pada saat ini segera menyapu tubuh Wei Yuanzheng. Lautan origin Qi-nya juga mencapai total 1 juta dan kekuatannya telah mencapai Dogat bintang 5. Pantas saja Wei Yuanzheng benar-benar berbicara begitu arogan di hadapan Xiao Yan. Kerumunan yang melihat hal ini juga pada saat ini merasa hati mereka bergebar-debar. Salah satu di antara kerumunan segera berkata bahwa meskipun istana Feng Lei hanya berasal dari alam tingkat menengah, dikatakan bahwa kekuatan dari Wei Yuanzheng telah mencapai tahap menengah Dogat bintang 5. Salah seorang lainnya pada saat ini mengangguk dan membenarkan dengan berkata bahwa Wei Yuanzheng benar-benar sangat kuat. Tetapi mereka juga tidak boleh meremehkan kedua orang tersebut. Dirinya melihat bahwa mereka telah menggunakan metode yang sama untuk membunuh banyak mayat hidup sebelumnya. Meskipun dirinya tidak tahu kekuatan spesifiknya tetapi sepertinya mereka bukanlah kesemak yang lembut dan tidak mudah untuk dicubit. Seorang lainnya pada saat ini segera berkata sepertinya pertempuran kali ini benar-benar akan menjadi pertarungan yang menarik. Sementara itu Xiao Yan di sisi lain pada saat ini sama sekali tidak ingin banyak berbicara omong kosong. Melihat Wei Yuanzheng yang memimpin untuk menyerang Xiao Yan juga pada saat ini segera menarik pedang berat misterius di belakang punggungnya. Wei Yuanzheng di kejauhan pada saat ini memimpin timnya sendiri dengan total 9 orang. Sementara itu Paviliun Calei di sisi lain juga segera membawa kelompoknya untuk menyerang ke arah Xiao Yan. Kedua pada saat ini memiliki total lebih dari 10 orang ketika menyerang ke arah Xiao Yan dan Lei Ji di kejauhan. Lei Ji pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan sebelum dirinya bergerak roh di tubuhnya pada saat ini berubah seketika menjadi armor besi. Penampilan Lei Ji juga dalam sekejap berubah dan Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Namun sesaat kemudian pada akhirnya keduanya pada saat ini segera melesat terpisah. Menghadapi kepungan lebih dari belasan orang masing-masing pada saat ini mengeluarkan momentum yang dahsyat.
Xiao Yan dan Lei Ji pada saat ini menatap ke arah yang berbeda dengan banyak sosok yang mengelilingi mereka. Dalam situasi seperti ini tampaknya Xiao Yan dan Lei Ji benar-benar berada dalam keadaan terisolasi dan tidak berdaya. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka ditakdirkan untuk mati ketika dikepung oleh dua tim seperti ini. Namun hal tersebut tentu saja hanya akan terjadi pada orang luar dan bukan kepada Xiao Yan dan Lei Ji. Di dalam sebuah pertempuran dengan kekuatan yang sama dan jumlah orang yang berbeda, jumlah orang yang lebih banyak memang memiliki keuntungan, tetapi meskipun Xiao Yan dan Lei Ji pada saat ini hanya berdua, kekuatan keduanya tidak bisa diremehkan. Xiao Yan juga awalnya tidak ingin mengambil tindakan terhadap orang-orang ini. Bagaimanapun mereka semua adalah orang-orang kuat dari dunia sensi, tetapi karena mereka telah memiliki niat membunuh kepada Xiao Yan maka Xiao Yan tidak bisa berbuat banyak. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini segera mengikuti apa yang mereka inginkan dari Xiao Yan. Pada akhirnya kedua tim pada saat ini segera mulai melakukan serangan. Pedang panjang di tangan Wei Yuanzheng pada saat ini bergetar dan petir melilit pedangnya ketika menyapu ke arah Xiao Yan. Momentumnya juga sangat mencengangkan dan Xiao Yan pada saat ini juga segera bergegas. Pedang berat misterius di tangan Xiao Yan pada saat ini juga segera dipenuhi dengan guntur dan api. Keduanya pada akhirnya berbenturan di udara dengan keras dan banyak pertukaran segera terjadi. Serangan Wei Yuanzheng ini juga cukup kejam dan dirinya tidak berniat untuk menahan apapun. Bilahnya terlihat sangat ganas ketika menghantam pedang berat misterius milik Xiao Yan. Dalam sekejap banyak percikan api berterbangan kemana-mana dan gelombang ganas juga bergerak menuju ke segala arah. Bayangan pedang tajam dan bayangan pedang berat pada saat ini berkelebat dengan cepat di udara. Dalam sekejap mata keduanya telah bertarung ratusan ronde dan mereka benar-benar tidak terpisahkan. Wei Yuanzheng pada saat ini segera mengeluarkan teknik tebasan pedang guntur biru ke arah Xiao Yan. Origin Qi yang agung dituangkan ke dalam pedang panjangnya dan guntur biru memenuhi udara. Sesaat kemudian pada akhirnya pedang miliknya segera ditebaskan ke arah Xiao Yan dengan cara yang ganas. Melihat Wei Yuanzheng melakukan gerakan kuat, Xiao Yan juga pada saat ini tidak lagi menahan diri. Origin Qi segera dituangkan ke dalam pedang berat misterius api dan guntur tiba-tiba muncul di pedang berat misterius milik Xiao Yan. Xiao Yan tanpa banyak penundaan lagi segera mengeluarkan teknik pedang berat pelahap guntur dan api. Kedua belah pihak pada akhirnya kembali bertabrakan dengan keras dan keduanya pada saat ini menemui jalan buntu. Tetapi pada saat ini Xiao Yan terlihat sedikit tenang. Bahkan Xiao Yan juga tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan mulai berbicara. Xiao Yan berkata mengapa dirinya tidak melihat rekan satu tim mereka sendiri dan melihat bagaimana keadaan mereka. Melihat Xiao Yan yang berbicara dengan tersenyum, Wei Yuanzheng berpikir bahwa Xiao Yan hanya ingin mengalihkan perhatiannya, tetapi tanpa sadar dirinya melirik ke arah timnya. Pada pandangan ini akhirnya dirinya benar-benar mematahkan pertahanannya karena keterkejutan. Pada saat ini di bawah gabungan kedua tim benar-benar telah dihancurkan. Semuanya telah dihabisi dalam sekejap mata, mereka benar-benar hancur berkeping-keping. Wei Yuanzheng pada saat ini benar-benar terkejut dan tanpa sadar bergumam sepertinya tidak ada yang selamat. Hatinya pada saat ini langsung bergetar menyadari apa yang pada saat ini telah dialami oleh kelompoknya. Sementara itu di bawah Lei Ji pada saat ini segera memandang ke arah Xiao Yan dan berkata agar Xiao Yan berhenti bermain-main dan menyelesaikan semua ini dengan cepat. Ada sesuatu yang tidak beres dan mereka pada saat ini harus segera bersiap. Melihat Lei Ji yang berbicara dengan serius, Xiao Yan pada akhirnya segera kembali menatap ke arah Wei Yuanzheng. Dalam sekejap origin Qi Xiao Yan pada saat ini segera melonjak dengan gila-gilaan. Xiao Yan langsung menerobos menjadi Dogat bintang 6 dengan lautan origin Qi mencapai 5 juta. Pedang berat misterius juga seketika bergetar dan mengeluarkan ledakan yang sangat kuat.
Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini garis pertahanan Wei Yuanzheng yang telah lemah juga benar-benar dihancurkan oleh Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini segera terlempar mundur akibat dari ledakan kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Yan. Wei Yuanzheng pada saat ini segera menstabilkan tubuhnya dan melotot ketika menatap ke arah Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini terlihat pucat karena dirinya benar-benar telah kehilangan semua anggotanya. Dirinya pada saat ini berpikir bahwa dirinya tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertempur. Xiao Yan di sisi lain juga pada saat ini tidak terus-menerus mengejar sosok Wei Yuanzheng. Xiao Yan pada saat ini hanya menatap dengan dingin ke arah Wei Yuanzheng dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata sebaiknya dirinya menyerahkan semua pil kondensasi guntur dan pil origin dewa di tangannya. Dengan begitu maka Xiao Yan akan mengampuni hidupnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Wei Yuanzheng pada saat ini langsung terkejut. Dengan kekuatan Xiao Yan tidak akan sulit untuk membunuh Wei Yuanzheng. Namun Xiao Yan pada saat ini memilih untuk tidak menghabisi Wei Yuanzheng dan membiarkannya pergi. Dirinya pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiao Yan. Wei Yuanzheng pun hanya bisa tersenyum pahit dan dirinya pada saat ini menyadari tidak ada ruang tersisa kali ini. Kelompok Xiao Yan telah menghancurkan timnya dan paviliun Calei. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa dua kelompok ini benar-benar akan bisa dihabisi tanpa bisa dijelaskan. Terlebih lagi kematian mereka juga sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan teriakan. Kekuatan petir mutlak dari Lei Ji tampaknya tidak memberi mereka kesempatan untuk bernafas. Wei Yuanzheng mungkin belum melihat pemandangan dari pertempuran ini. Tetapi mata yang tidak terhitung jumlahnya di sekelilingnya tentu saja melihat apa yang terjadi dalam pertempuran. Cara mereka memandang Lei Ji pada saat ini juga seketika berubah menjadi penuh kekaguman. Tidak hanya metodenya yang kejam tetapi kekuatannya juga sangat dalam. Kendali guntur Lei Ji sepenuhnya di luar pemahaman dari semua orang yang berada di sini. Semua orang pada saat ini menyadari bahwa sepertinya mereka telah mengambil keputusan yang tepat untuk tidak terjun ke dalam pertempuran. Sementara itu pada saat ini Wei Yuanzheng terlihat sedikit ragu. Sosoknya pada akhirnya segera berbicara kepada Xiao Yan apakah dirinya sungguh-sungguh dengan apa yang dirinya katakan. Dirinya masih tidak percaya bahwa Xiao Yan akan membiarkannya hidup dan kembali pulang. Sementara itu Xiao Yan menjawab dengan singkat bahwa tidak ada gunanya bagi Xiao Yan membunuh Wei Yuanzheng. Sungguh sangat beruntung bagi Wei Yuanzheng karena dirinya tidak bertemu dengan sosok Xiao Yan yang seperti dahulu. Jika saja karakter Xiao Yan tidak berubah maka sangat mustahil bagi Wei Yuanzheng pada saat ini untuk pergi hidup-hidup. Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki karakter yang telah berubah. Xiao Yan menyadari bahwa perang dari dunia sensi pada saat ini sudah dekat. Oleh karena itu membunuh seorang Dogat bintang 5 dapat dikatakan sesuatu yang sangat disia-siakan. Pada akhirnya Wei Yuanzheng segera memandangi tatapan Xiao Yan yang pada saat ini terlihat serius. Sosoknya pada akhirnya segera melemparkan cincin penyimpanan kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun segera mengambil cincin penyimpanan tersebut dan memeriksa isinya. Pada saat ini ada 1000 pil kondensasi guntur dan 100 pil sumber origin dewa. Xiao Yan pun tersenyum sementara Wei Yuanzheng pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Sosoknya seolah-olah berterima kasih kepada Xiao Yan karena Xiao Yan tidak menghabisinya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mundur dan mendatangi sosok Lei Ji. Lei Ji juga pada saat ini segera memberikan cincin penyimpanan yang dirinya dapatkan dari kelompok paviliun Calei. Kehancuran dari paviliun Calei ini bukan karena kekuatan mereka lemah tetapi Lei Ji benar-benar terlalu kuat. Dengan begitu maka kematian orang-orang dari paviliun Calei ini terkesan sangatlah tragis. Tetapi meskipun begitu pil kondensasi guntur yang mereka hasilkan mirip dengan yang dimiliki oleh Wei Yuanzheng,
Dengan begitu maka pada saat ini dalam waktu singkat Xiao Yan memiliki 4000 pil kondensasi guntur dan 400 pil origin dewa. Panen seperti ini benar-benar sangat di luar dugaan dari Xiao Yan dan Xiao Yan merasa sangat senang. Sementara itu para penonton di kejauhan juga mengira bahwa pertempuran ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Tetapi pada akhirnya mereka tidak pernah mengira bahwa Xiao Yan dan Lei Ji yang hanya terdiri dari dua orang benar-benar begitu kuat. Oleh karena itu pertempuran kali ini benar-benar dapat dikatakan sebagai pembantaian sepihak. Setelah pertempuran selesai pada akhirnya sekelompok orang pada saat ini memutuskan untuk bubar. Tetapi pada saat yang sama seluruh danau pada saat ini tiba-tiba mulai bergerak dengan keras. Air danau pada saat ini terus bergejolak seolah-olah sesuatu yang besar akan keluar dari dalam. Bersamaan dengan hal tersebut ratusan guntur hitam juga keluar dari danau. Kekuatan yang dahsyat pada saat ini segera menyapu sekeliling dan banyak sosok yang terkena guntur hitam seketika terlempar mundur. Beruntung kekuatan fisik mereka tidaklah lemah dan mereka hanya menyemburkan seteguk darah. Mereka hanya terhuyung mundur beberapa ratus meter sebelum akhirnya berhasil menstabilkan tubuh. Perubahan mendadak ini juga seketika membuat semua orang terkejut. Semua mata menoleh tajam dan melihat ke arah danau dan pada saat yang bersamaan, sesosok tubuh kuat bergegas keluar dari air danau yang menjulang tinggi. Semua orang kembali dikejutkan dan memutuskan untuk mundur, begitu juga dengan Xiao Yan dan Lei Ji. Xiao Yan juga pada saat ini menyipitkan matanya di tengah-tengah keterkejutan ketika melihat sosok gelap yang bergegas keluar dari danau. Sosok ini terlihat seperti monster dan yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka dapat merasakan kekuatan fisik yang kuat dari sosok tersebut. Sosok yang kuat ini pada akhirnya tergantung di atas danau dengan seluruh danau yang pada saat ini ditutupi oleh ribuan ombak. Guntur meledak di langit yang gelap dan guntur hitam yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini terjatuh dari langit. Guntur-guntur ini mendarat di danau menyebabkan seluruh danau pada saat ini meledak. Momentum ini juga sangat mengejutkan semua orang dan banyak orang pada saat ini mengumpat. Mereka juga bertanya-tanya mungkinkah ini adalah raja dari mayat hidup sebelumnya. Salah seorang lainnya juga berkata agar mereka semua pada saat ini jangan panik. Sosok ini tidak memiliki aura kehidupan di tubuhnya dan dirinya hanyalah boneka mayat. Terlebih lagi sosok itu sendiri dan mereka pada saat ini beramai-ramai dan mereka akan bisa menghadapi sosok tersebut. Sementara itu sosok hitam yang kuat ini seketika menatap ke arah langit dan mulai berteriak. Mata Xiao Yan pada saat ini tertuju kepada sosok hitam ini karena tubuhnya memancarkan energi yang berkali-kali lebih kuat daripada mayat hidup sebelumnya. Kekuatan sihirnya juga tidak sebanding dengan mayat hidup sebelumnya dan kekuatannya juga lebih kuat. Lei Ji juga pada saat ini sedikit mererutkan keningnya sebelum akhirnya mulai berbicara kepada Xiao Yan. Lei Ji berkata bahwa sosok ini seharusnya juga adalah orang yang mati di dunia kuno keabadian dan iblis, tetapi dirinya tidak tahu bagaimana sosok ini bisa menjaga tubuhnya tetap utuh. Selain itu meskipun dirinya tidak bernyawa tetapi tampaknya dirinya memiliki kecerdasan spiritual dan energi sihirnya juga sangat kuat. Selain itu kekuatan tubuhnya juga sangat kuat karena sosoknya telah terkondensasi oleh guntur hitam. Xiao Yan pun menyipitkan matanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji. Sementara itu Lei Ji pada akhirnya segera bertanya lagi kepada Xiao Yan apakah mereka akan bertarung atau tidak untuk merebutkan lahan parkir.